Mbak Ana suka apa? Berbicara. Cie. Yang apa nih? Membaca catatan apa mendadak? Kayaknya Mbak Ana tuh yang mendadak nih. Mbak Ana pasti yang mendadak. Kemudian, iya. Yeah. Cocok banget berarti. Mbak Zing, apa nih? Presentasinya suka yang apa? Memori. Mbak ini, Asti. Mbak Grace. Mbak Ika. Dan Mbak ini, Mbak Prima. Ya, berbicara jadi ada macam-macam ya memang metode presentasi seperti apa gitu kan. Jadi memang tergantung dengan kebutuhan, tergantung bagaimana teman-teman sekalian nyamannya seperti apa, seperti itu. Jadi memang ada banyak, ada bisa macam-macam gitu ya. Bisa memori gitu kan. Jadi memori itu memang tidak semua menghafal ya, tapi lebih ke bagaimana garis besarnya, kemudian kita menambahkan ke diri seperti apa gitu. Ada juga yang memang ya membaca saja gitu kan. Biasanya kalau apa yang resmi-resmi kadang-kadang kan mereka presentasinya dengan cara membaca ya. Kemudian ada berbicara memegang catatan kayak gitu, bisa. Kalau Mbak Ana itu berbicara impromptu atau mendadak. Ini termasuk dia adalah sosok yang presenter handal. Ini apa namanya? Yang cocok gitu ya. Jadi jadi tetapkan kalau ini mendadak gitu, tetap gitu ya. Mengingat tujuan atau poin-poin utama yang harus diungkapkan seperti apa gitu. Top. Tutam-tap. Iyalah. 4 jari jempol adalah buat semuanya ya. Oke, lanjut. Terus kemudian yang paling penting adalah ketika ketika menjawab pertanyaan. Jadi ketika presentasi, misalnya kayak sekarang ini kan teman-teman tanya seperti itu. Kalau yang mungkin teman-teman kemarin presentasi pasti ada yang tanya kan. Jadi kita harus menjawab sebuah pertanyaan itu seperti apa gitu ya. Ini ada jawabannya. Jadi jawab yang singkat dan manis gitu ya. Masih iya, ya bukan kayak gini ya. Betul, ya bukan seperti itu ya, tapi memang kita harus menjawabnya secara bagus gitu ya. Bagaimana kita lebih singkat itu adalah lebih ketutup poin seperti itu. Kemudian jangan biarkan kalau yang memonopoli perhatian itu artinya jangan biarkan hanya kita memusatkan perhatian hanya orang-orang tertentu di di apa pada pada audiens gitu kan, ada gitu. Jadi kita harus menyebar gitu kan sampai ke bagian-bagian lain seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ketika kita dikritik, ketika ada yang komplain seperti itu, kita ini ya menjawab dengan tetap sabar ya. Jadi memang bagaimana kita misalkan jadi seorang presenter seperti itu, kita harus menjaga, kita harus tetap berupaya bagaimana caranya kita tetap bersikap manis ya kayak gitu. Nah, saat presentasi jangan lupa ini nih, jaga kontak mata ya kan, kontak mata ya. Sama yang ketika kita kemarin kita TTM ya, teman-teman yang ketika TTM bagaimana kita menarik gitu kan, bagaimana kita supaya kita apa oral ya, jadi supaya kita ini apa namanya berkomunikasi orang secara menarik sama gitu ya. Kita jaga kotak mata, kita baca tegas, kita bicara dengan tegas, kita tegas gitu ya. Kita jangan terlampau cepat, suaranya tuh lantang, bukan berarti teriak-teriak ya, tapi dapat didengar seperti itu. Jangan lupa postur tubuh gitu ya, berdiri tegak. Jadi semua sekarang berdiri tegak, semua berdiri tegak. Mbak Ana jangan, Mbak Ana lagi tiduran, Mbak Zing lagi apa nih, lagi selonjoran, Mbak Prima lagi
duduk juga, ayo berdiri tegak, siap. Oh gitu, hantulaan. Ya udah, sekarang bukan berdiri tegak tapi duduk tegak. Aku bisa melihat dari sini loh. Apa kowe kondo? Oke, jadi memang ini ya, ketika presentasi itu postur tubuh, bagaimana kita postur tubuh itu sangat menentukan sekali, seperti itu ya. Nah, ini kita juga harus menjawab secara dengan sabar. Ya Mbak Frima ya Mbak Esti, ya sabar bukan seperti itu. Jadi sabar bukan berarti lambat tuh, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita tetap bisa mengontrol seperti itu ya. Terus kemudian tetap ya jaga perasaan. Jadi ketika memang kita ada sesuatu kondisi yang memang ketika kita presentasi itu timbal baliknya itu tidak sesuai dengan harapan kita atau dalam arti di luar kontrol kita. Nah, itu bagaimana kita harus tetap menjaga manner. Apa manner itu, tapi menjaga bagaimana sikap kita gitu ya, supaya tetap menjadi seorang presenter yang baik seperti itu. Bagaimana kita harus tetap menjaga dan menyampaikan informasi secara baik seperti itu. Ada satu hal yang menarik gini ya, jadi sambil tak kasih ilmu dalam gitu ya, cuy. Jadi ada satu hal yang itu adalah salah satu bentuk dari pengetahuan. Ketika jadi tapi ini tidak ini ya, jadi ketika memang kita tidak mengetahui sesuatu seperti itu, kita harus menjawab jujur bahwa kita memang tidak tahu seperti itu. Jadi kan ada beberapa yang memang mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tidak tahu ya, maksudnya takut dilihat bodoh atau seperti apa, tapi tidak. Jadi memang salah satu hal dari berilmunya seseorang itu ketika memang dia tidak tahu, maka dia menjawab tidak tahu seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak tahu semuanya ya, bukan seperti itu, tetap ya, karena memang kita harus tetap bersabar. Tapi ada beberapa saat yang kita memang benar-benar tidak ada bayangan sama sekali, kita tidak tahu, ya udah kita jawab memang tidak tahu seperti itu. Kita tidak tahu, kita akan mencari tahu seperti itu. Kita jawabnya secara bijak ya, bukan saya tidak tahu seperti itu, tapi saya tidak tahu tapi akan kita carikan informasi lebih lanjut dan dia akan diprogres seperti itu ketika kita dalam suatu kondisi seperti itu. Jadi tidak masalah ketika kita tidak tahu, itu bukan berarti kita bodoh atau apa, tapi memang ada satu kondisi, tapi bukan berarti kita mengandalkan itu ya. Jadi memang kita harus tahu gitu, kita harus banyak tahu seperti itu. Kemudian selanjutnya, tara, sudah selesai. Mari kita lanjut ya. Masih semangat semuanya? Masih pakai seatbelt? Masih listening? Mbak Ika, Mbak Ana, Mbak Jieng, udah deh. Kendur. Tolong itu Mbak Esti itu dikencengin ininya, seatbeltnya ya. Lanjut ya, kita sekarang masuk ke modul ke-9. Boleh break bentar gak? 3 menit, aku mau ngecek ini apa namanya, ngecek ngecek rekaman kedengeran apa enggak. Oke ya, 5 menit ya. Oke, sip, bentar ya, tak matiin dulu. Oke, jadi modul 9 kita sudah selesai. Kita lanjut, salah deh, modul 8 kita sudah selesai dan kita lanjut modul 9 gitu ya. Oke.